وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini telah memudahkan langkah kita menuju tempat ini dalam rangka menunaikan ibadah salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan hadir di dalam salah satu dari majlis-majlis ilmu. Wallahi, dari Allah yang saya muliakan, ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Dengan kesibukan yang sangat padat, kesibukan masing-masing di antara kita, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di dalam majlis ini. Allah, ini adalah nikmat yang harus selalu dan senantiasa kita syukuri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Datang dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang keutamaan bersalawat kepada beliau. Beliau mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan satu kali salawat, sekali ia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. 10 kali jemaah. Dan disebutkan oleh ulama bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah, maknanya adalah pujian. Allah Azza wa Jalla memuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat yang mulia. Allah puji hamba di tengah penduduk langit. Dipuji fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ini salah satu dari keutamaan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, dahulu para ulama mengatakan bahwa yang paling banyak bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah ahlul hadis, ulama hadis, para muhaddisin, baik itu dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Mereka yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Mengapa demikian? Karena setiap kali mereka membaca hadis Nabi, mengajarkan hadis Nabi, menjelaskan sebuah hadis Nabi, mereka melewati nama Nabi alaihi salatu wassalam, selalu mereka mengiringinya dengan salawat dan salam kepada beliau. Bayangkan, setiap hari mereka mengulang-ulang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang sangat-sangat dianjurkan bagi kita ketika kita melewati atau mendengar atau membaca nama Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah buku, hendaknya jangan sampai kita lupa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari ini insyaallah ta'ala saya ingin menyebutkan salah satu dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Sebuah hadis datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Abdurrahman ibnu Sakhr. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau sebelum beliau masuk Islam adalah Abdus Syams, hamba matahari. Dan setelah Islam, beliau dikenal dengan nama Abdurrahman ibnu Sakhr dan lebih populer dengan kunyah beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Padahal beliau duduk bermulazamah dengan Nabi alaihi salatu wasallam kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Namun semangatnya beliau di dalam menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, di dalam mencatat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan menyampaikannya, sehingga beliau menjadi sahabat Rasul yang paling banyak riwayat hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ada 7 golongan di mana mereka kelak di yaumul qiyamah akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul mahsyar, di saat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 mil di atas kepala. Ada yang menyatakan 1 jengkal di atas kepala jemaah. Kondisi yang sangat berat. Kita hari ini merasakan begitu berat cuaca yang menimpa negeri kita tercintai. Mungkin baru berapa derajat jemaah? Sekitar 35 derajat. Kalau di Jaziratul Arab, terkhusus di Yaman jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bisa 48 sampai 50 cuacanya. Plus lagi nggak ada listrik, bayangkan. Tidak ada listrik. Listriknya hanya ada 1 hari 1 jam, malam 1 jam. Bayangkan bagaimana panas. Luar biasa. Melebihi sauna jemaah. Ya. Ini panas dunia. Bayangkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis, nanti ada 7 golongan. Mereka akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Panasnya bumi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berteduh di bawah rindangnya sebatang pohon. Panasnya di hari-hari ini, kita bisa mengamankan diri kita di dalam sebuah kamar, di dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Walillahil hamd, ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla beri. Tapi di yaumul qiyamah tidak ada. Kondisi yang sangat genting. Dan pada hari itu manusia urusannya pribadi-pribadi, urusannya sendiri-sendiri. Gak sempat kita mengurusi fulan wala alla, tidak. Masing-masing kita mengurusi diri sendiri dan memikirkan keselamatan kita masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama beliau mengatakan adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil,
Seorang pemimpin yang ia memberikan jatah rakyatnya sebagaimana mestinya. Seorang pemimpin yang tidak pernah menzalimi rakyatnya, gak pernah mengambil hak rakyatnya. Ia selalu bersikap adil. Datang dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la yastar'ihi Allahu 'abdun ra'iyyah, la yastar'ihi Allahu 'abdan ra'iyyah, tidaklah Allah azza wa jalla memberikan seorang hamba tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Lalu ia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia, atau di saat ia meninggal dunia tersebut, dalam keadaan hamba ini, pemimpin ini, ia menipu rakyatnya, mengambil hak rakyatnya, menzalimi rakyatnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Illa kana min lam yashum raihatal jannah. Melainkan pemimpin ini tidak akan mencium baunya surga. Alhamdulillah. Datang dalam riwayat yang lain sebuah hadis dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ahlul jannati thalatha. Bentuk penduduk surga itu, kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Dzu sultanin muqsir mutasaddiqun muwaffaq. Ya, seseorang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah azza wa jalla memegang sebuah wilayah. Seseorang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang kepala kantor. Seseorang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang ayah. Dia punya bawahannya, ia punya anak istri yang harus ia urusi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Dzu sultanin muqsir, seorang pemimpin yang adil, mutasaddiqun muwaffaq. Ia suka di dalam bersedekah dan selalu diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keadilan itu adalah sesuatu yang mesti kita jalani. Seorang ayah, ia harus bersikap adil kepada bawahannya, terkhusus anak-anaknya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena para ulama mengatakan, para ulama menyebutkan di dalam permasalahan al-aqiyah wal hadiyah, sebuah pemberian ataupun hadiah yang kita beri kepada seorang anak, itu harus ada kesamaan, harus sama. Tidak boleh kita membedakan anak yang pertama dengan anak yang kedua. Tidak boleh dibedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini di dalam permasalahan al-aqiyah wal hadiyah. Beda halnya di dalam permasalahan nafkah. Kalau di dalam permasalahan nafkah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketentuannya adalah al-hajah. Terkadang seorang anak itu lebih besar hajatnya anak yang pertama dengan anak yang kedua, lebih besar hajat anak yang pertama. Ini dalam urusan nafkah. Tapi di dalam perkara al-hadiyah itu harus sama. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, golongan yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, berbuat adil. Datang dalam sebuah riwayat, pernah suatu hari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ingin memberikan sebidang tanah untuk anak beliau yang bernama An-Nu'man bin Bashir.
Ya. Dan pada hari itu beliau radhiyallahu anhu menginginkan agar yang menjadi saksi penyerahan tanah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta Nabi supaya menjadi saksi penyerahan tanah itu. Datanglah Nabi Muhammad SAW menghadiri penyerahan harta ataupun tanah tersebut. Ketika Nabi SAW sampai, Nabi bertanya, "Ya Bashir al-Ansari, wahai Bashir, akulla auladika nahalta hadhihi nahlah?" Wahai Bashir, apakah seluruh anak-anakmu yang lainnya kamu berikan tanah yang sama semisal yang kamu berikan kepada An-Nu'man ibnu Bashir? Dijawab oleh Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, "La ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Asyhid ala hadza ghairi." Silahkan kamu cari saksi selainku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena aku tidak mau bersaksi di atas sebuah kezaliman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu baina abnaikum." Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Terkadang kita tidak sadar yang makin dimuliakan oleh Allah, karena ketidakadilan kita terhadap anak-anak kita, kita sudah menumbuhkan kebencian sesama anak-anak kita. Hati-hati dengan urusan yang seperti ini. Kembali pada hadis, Nabi SAW mengatakan golongan yang pertama yang akan diberikan naungan oleh Allah Jalla wa'ala kelak di yaumul qiyamah adalah seorang pemimpin yang adil, yang senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya, bawahannya. Seorang kepala kantor yang memiliki karyawan yang banyak, seorang direktur dia punya bawahan yang banyak, ia harus bersikap adil jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ia menahan atau bahkan mengurangi hak-hak karyawannya tersebut, atau ia membebani karyawannya melebihi dari batas kewajiban kerja mereka. Hati-hati, di yaumul qiyamah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wasyabun nasya'a fi ibadatillah." Ini nasihat untuk saya pribadi yang paling pertama dan semua kaum muda. Nabi mengatakan golongan yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya ia sibuk di dalam beribadah kepada Allah, baik itu ibadah sholat, puasa sunnah, sedekah, infak, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia mengisi hari-hari mudanya tersebut dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, muncul sebuah pertanyaan, mengapa Nabi SAW menyebutkan di sini seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, bahwa anak muda ini syahwat untuk melalaikan diri dari ibadah itu kuat sekali. Syahwat, keinginan, hasratnya untuk melalaikan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dorongan syahwatnya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih besar dibandingkan orang yang tua. Ya. Dorongan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla itu masih kuat sekali. Makanya ketika ada seorang pemuda, seorang anak muda yang ia mengisi hari-harinya dengan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, diupayakan satu hari minimalnya dia baca 1 juz dari Al-Quran. Ia berusaha semaksimal mungkin. Ia selalu menjaga zikir pagi dan petang.
menjaga sholatul jamaah, menjaga sholat-sholat sunan ar-rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Selalu dia jaga istiqamah di atasnya. Maka pemuda yang seperti ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Coba perhatikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seorang lelaki, seorang hamba Allah, seorang muslim yang hatinya itu selalu terpikat dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ia terpikat dengan masjid untuk beribadah kepadanya. Hatinya itu selalu cinta dengan masjid. Hatinya, kalbunya selalu rindu beribadah di dalam masjid, baik itu menunaikan sholatul jamaah, atau menghadiri majelis ilmu, atau membaca Al-Quranul Karim di dalam masjid. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, hatinya selalu cinta dan terikat dengan masjid dari masjid-masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa jemaah. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini di zaman sekarang ini adalah barang langka jemaah. Barang langka. Dia selalu berada di dalam masjid. Beda di zaman as-salafus salih dahulu. Kalau di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, kita melihat bagaimana mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kisah tentang seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, anak dari seorang sahabat Al-Musayyib ibn al-Hazan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma adzana al-muadzinu mundu 40 sana illa wa ana fil masjid. Allahu akbar. Tidaklah al-muadzin mengumandangkan azan selama kurun waktu 40 tahun namanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidaklah al-muadzin mengumandangkan azan melainkan aku sudah ada di dalam masjid. Menunggu sholatul jamaah, tidak menunda-nunda waktu sholat. Nantilah saya sholat, sebentar lagi saya bergerak. Tidak. Selalu hatinya itu rindu dengan masjid. Disebutkan dari ulama yang lainnya, Al-Imam A'mash. Al-Imam A'mash termasuk dari sederetan perawi hadis di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Beliau bernama Sulaiman bin Mihran rahimahullah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu qafa rajulin qad fi saff aw fi sufuf salat mundu 40 sana. Beliau mengatakan, selama kurun waktu 40 tahun saya tidak pernah melihat pundak orang di dalam shaf salat. Menunjukkan beliau selalu berada di dalam shaf yang pertama. Kecintaan dengan masjid jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan kepada mereka keutamaan yang sangat besar. Keutamaannya adalah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ar-rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Coba perhatikan poin yang keempat ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, golongan yang keempat adalah 2 orang pemuda, 2 orang insan, 2 orang lelaki
yang saling cinta mencintai karena Allah. Cintanya mereka sesama mereka itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena temannya ada jabatan sehingga dia mencintainya, bukan karena itu, bukan karena temannya itu ada kedudukan sehingga dia mencintainya, bukan karena ada hubungan nasab, bukan karena temannya itu banyak harta sehingga dia mendekatinya, tidak. Yang mendasari kecintaannya kepada saudaranya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, cinta karena Allah. Mereka berdua bertemu karena Allah Azza wa Jalla, berpisah pun karena Allah. Ya, coba jemaah koreksi diri kita hari ini. Tentunya masing-masing dari kita ada orang-orang yang kita cintai, dan itu pasti ada. Ada orang-orang yang kita sukai, ada orang-orang yang kita cintai. Koreksi diri kita, tanyakan kepada diri kita, dan jawaban ada pada masing-masing kita. Karena apa kita mencintai orang tersebut? Karena siapa kita mencintai saudara kita? Karena Allah kan? Atau karena dunia ini? Kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil hamd. Ya. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Kata Rasulullah, ada seorang pemuda, ia hendak menjenguk saudaranya yang ada di kampung fulan. Dia keluar dari rumah ingin menjenguk saudaranya. Fa'anzal Allah Subhanahu wa Ta'ala ala madrajatihi malaka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim salah satu dari malaikatnya untuk mengikuti jejak perjalanan pemuda ini. Falamma ata ilaih, tatkala malaikat itu bertemu dengan pemuda tersebut, langsung malaikat itu mengatakan, bertanya kepadanya, wahai pemuda, aina turid, hendak kemana engkau? Apa gerangan yang menyebabmu hari ini keluar dari rumah? Kemana hendak kamu tuju? Faqala ar-rajul, uridu akhalli fi hadhihi al-qaryah. Lalu pemuda itu menjawab, saya ingin menjenguk saudara saya yang ada di kampung fulan. Saya ingin menziarahi saudara saya yang ada di kampung ini. Faqala al-malak, lalu malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarkuha? Apakah ada sebuah kepentingan yang bersifat duniawi? Apakah ada sesuatu yang bersifat duniawi yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu raih dari kunjunganmu, ziarahmu kepada saudaramu? Dengan tegas orang itu mengatakan, la, tidak ada sama sekali. Ghaira anni ahbabtuhu lillahi jalla wa ala. Hanya saja aku datang menjenguknya, aku menziarahinya karena aku mencintainya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lalu malaikat itu mengatakan, fa inni Rasulullah ilaih, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu untuk memberitakan sebuah kabar gembira kepada engkau, bi anna Allah qad ahabba kama ahbabtahu fi, untuk memberitakan kabar gembira kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kecintaan kita kepada saudara kita jika dibangun karena Allah Azza wa Jalla, ini akan melahirkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dicintai oleh Allah? Semua kita menginginkan dicintai oleh Allah. Ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hambanya, Allah Azza wa Jalla akan panggil penduduk langit semuanya. Dan penduduk langit yang dimaksud adalah para malaikat. Allah mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu,
Sesungguhnya aku mencintai si fulan itu, maka cintailah si fulan oleh kalian. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seluruh penduduk langit mencintai kita. Tidak ada yang mereka minta kepada Allah kecuali mereka akan mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Keutamaan yang begitu besar. Ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana sejarah para sahabat Nabi, ya, mereka berlomba-lomba untuk meraih mendapatkan kecintaan Allah dan Rasul, itu luar biasa sekali. Ya. Padahal banyak amalan yang bisa kita lakukan, menziarahi saudara kita, mencintainya karena Allah, menebarkan salam di antara manusia. Salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang hari ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, datang dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan sebuah hadis Nabi bersabda, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Nabi mengatakan, esok hari aku akan serahkan bendera perang Khaybar melawan kaum Yahudi kepada seorang pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, dan pemuda itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bayangkan, Nabi mengatakan di malam hari, besok hari aku akan serahkan bendera Khaybar ini. Aku akan tunjuk orang itu sebagai pemimpin perang, meruntuhkan benteng kaum Yahudi yang ada di Madinah. Besok hari aku akan serahkan bendera Khaybar ini kepada seorang pemuda. Ciri-ciri pemuda itu adalah, yang pertama, mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Bayangkan. Ya. Fabatan nas yadukuna lailatahu. Sehingga para sahabat waktu itu mereka berbincang-bincang di antara mereka, kira-kira siapa yang akan diserahkan bendera. Falamma asbahu, ketika waktu subuh tiba, ketika waktu pagi tiba, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Yang uniknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah kulluhum yarju an yu'taha. Semua sahabat berkeinginan diserahkan bendera Khaybar kepadanya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ma ahbabtu riyasata illa yawma idin. Aku enggak pernah berkeinginan, bercita-cita mau jadi seorang pemimpin kecuali pada waktu itu. Apa yang beliau inginkan? Yang beliau inginkan adalah kecintaan Allah dan Rasulnya. Sehingga dari hadis tersebut jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi alaihi salatu wasallam justru bertanya tentang Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Kebetulan beliau tidak hadir karena sakit matanya. Lalu dibawakan Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dan beliau tiup kedua matanya dan disembuhkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah serahkan bendera Khaybar itu kepada Ali bin Abi Thalib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal di sana ada amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan ini? Cintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Cintai saudaramu karena Allah. Dan kita bisa melakukan banyak hal. Ziarah, salah satu amalan mulia yang hari ini mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau bahasa orang kita sekarang di kota ini, kita di kota ini sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tetangga mau sakit bagaimana, tetangga mau kondisinya korak marik, ya terserah. Ini sekarang, ya, yang terjadi di tempat kita. Padahal Islam tidak demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Islam itu mengajarkan kita untuk saling kunjung mengunjungi, cinta mencintai karena Allah tabaraka wa taala, yang ternyata pahalanya sangat besar.
pahalanya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita mengklaim diri kita dicintai oleh Allah dan Rasul, kita mengatakan diri kita mencintai Allah dan Rasul saja tidak berani. Mengapa? Banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, banyaknya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangankan kita mengatakan aku adalah orang yang dicintai oleh Allah, kami adalah umat yang dicintai oleh Allah dan Rasul, kita mengatakan aku mencintai Allah dan Rasul saja kita tidak berani, jemaah. Kenapa? Sekian banyak dari ayat-ayat Allah yang kita lakukan. Ya, sekian banyak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala kita tinggalkan. Bagaimana kita mau mengatakan diri kita ini mencintai Allah dan Rasul? Dari jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan dua orang pemuda yang saling cinta mencintai karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebuah hadis Al-Qudsi, kata Allah, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku, kata Allah, untuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Itu baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal masih ada 3 golongan yang lainnya. Karena waktunya telah datang, waktu insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini ada manfaat, dan apa yang tersisa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di waktu yang lainnya. Dan saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita naungan kelak di yaumul qiyamah. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sa'ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.